Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Oke, walaupun ini sudah siang hari, tapi Bapak harap semoga semangatnya yang sudah terlihat sekarang ini bisa bertahan hingga nanti berakhir pertemuan hari ini. Siap? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengawalinya dengan berdoa gitu ya. Mungkin boleh Anizar pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, ketua kelas. Ketua kelas, hari ini adakah yang tidak hadir? Satu orang, Bapak. Atas nama siapa yang tidak hadir? Miftahul Jana dengan keterangan izin. Izin kemana dia ini? Oh, ada acara keluarga. Oke, alhamdulillah cuman satu yang tidak hadir hari ini. Oke, untuk memberikan semangat kita, mungkin kita menyanyikan lagu kebanggaan SMK dulu. Tahu judulnya apa? Apa judulnya? Mars SMK ya? Oke, mungkin boleh berdiri dulu semuanya. Ya, boleh satu orang ke depan untuk memimpin? Ya, silakan Syifa di sebelah sini. Silakan Syifa. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Prestasi ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih. Oke, baik. Tadi itu adalah lagu kebangsaan, lagu apa ya? Kebanggaan buat kita yang berada di lingkungan SMK gitu ya.
Ada maknanya SMK bisa, SMK hebat. Artinya harapannya itu setelah kalian keluar dari di SMK ini nanti, kalian itu bisa dan hebat nanti. Jadi keluaran siswa yang bisa segala hal dan mampu serta bisa mencapai namanya kehebatan di bidang kalian masing-masing. Insya Allah ya, amin gitu. Oke, baik. Sebelum kita belajar, coba lihat dulu kalian punya di sekeliling kalian kiri dan kanan. Apakah mungkin ada sampah yang masih berserakan? Coba lihat. Coba lihat kalian punya kerapian dulu. Sudah rapi belum kalian punya berpakaian? Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, Bapak tanya dulu. Oke, bisa dibaca yang ada di layar? Bisa. Adakah yang masih ingat tentang pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Ya, tolong sampaikan kira-kira kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Materi tentang teks cerita rakyat atau hikayat, Bapak. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, dia masih ingat ternyata. Ya, jadi benar ya. Kita pada pertemuan sebelumnya telah sama-sama belajar tentang materi cerita rakyat atau teks hikayat. Oke, kira-kira masih ada yang ingat apa saja yang kita pelajari pada teks hikayat? Boleh angkat tangan? Adakah yang masih ingat kita belajar materi khususnya pada bagian apa di teks hikayat pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Isni. Ya, boleh. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang karakteristik dan nilai moral teks hikayat. Benar? Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih Isni. Ya, jadi benar ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar tentang materi, karakteristik, dan nilai-nilai dalam hikayat. Kira-kira masih ada tidak yang ingat apa saja karakteristik dalam teks hikayat? Oke, boleh Farel? Silakan Farel. Ya, coba Farel. Karakteristik yang terdapat dalam teks hikayat terdiri dari 4, yaitu yang pertama kemustahilan, yang kedua kesaktian, yang ketiga istana sentris, dan yang terakhir anonim. Oke, beri dulu aplaus buat Farel. Betul ya, bahwa kemarin itu kita telah sama-sama belajar tentang karakteristiknya ada 4. Apa yang pertama tadi? Kemustahilan. Yang kedua? Kesaktian. Yang ketiga? Yang keempat? Anonim. Oke, kalau kemustahilan itu berhubungan dengan apa? Oke, hal-hal yang tidak masuk di akal. Kalau kesaktian? Kekuatan para tokoh. Kalau istana sentris? Latarnya. Kalau anonim? Kira-kira kenapa tidak diketahui? Oke, betul. Sekarang ada yang bisa bantu Bapak jawab? Ada berapa nilai-nilai dalam teks hikayat? Mungkin boleh? Oke, boleh mungkin Hernita? Ada berapa Hernita? Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat ada 5, Bapak. Ada 5. Yang pertama nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, sama nilai religius. Oke, luar biasa. Oke, mungkin boleh diulang sama Rani? Coba Rani. Nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat terdiri dari 5. Yang pertama, nilai moral, kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai religius, dan yang ketiga dan yang kelima nilai Apa lagi? edukasi. Oke, beri aplaus buat Rani dulu. Iya, benar ya bahwa kita belajar 5 nilai-nilai. Yang pertama apa tadi? Nilai moral. Yang kedua nilai sosial. Yang ketiga budaya. Dan yang keempat edukasi. Serta yang kelima nilai religius. Oke, ternyata kalian masih ingat semua ya. Berarti kita sudah boleh lanjut ke materi selanjutnya gitu. Oke. Coba bisa kalian baca. Ada yang bisa baca ini? Coba dibaca dulu. Sama-sama.
Oke, ada pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana cara kita bisa menyampaikan nilai-nilai positif yang ada dalam sebuah cerita, khususnya cerita rakyat, agar orang lain bisa tahu juga? Ada yang tahu jawabannya mungkin? Oke, boleh Syifa. Silakan Syifa. Menurut Syifa, bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya orang lain juga tahu nilai-nilainya ada dalam Cara menyampaikan nilai-nilai positif dalam sebuah cerita yaitu dengan cara menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Wow, tepuk tangan dulu buat Syifa. Iya, betul sekali. Kalau kita mau menyampaikan nilai-nilai positifnya, salah satunya adalah dengan kita ceritakan kembali. Ya, tapi tentu dengan versi siapa? Versi kita. Pakai bahasa sendiri. Betul sekali ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang cara menyampaikan sebuah cerita yang kita baca atau kita dengar, kemudian kita sampaikan kepada orang lain menggunakan bahasa sendiri gitu. Ya. Oke. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah, ada yang bisa bacakan Bapak? Depan satu orang mungkin. Oke, boleh Silvi. Silakan Silvi. Kompetensi dasar 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Oke, terima kasih Silvi. Ya, jadi benar hari ini kalian diharapkan mampu memiliki keterampilan menceritakan kembali isinya dari cerita rakyat atau hikayat yang kalian dengar maupun yang kalian baca gitu. Kemudian ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Ada yang bisa bacakan Bapak? Oke, boleh Azizah. Silakan Azizah. Indikator pencapaian kompetensi 47.1 menelaah unsur intrinsik teks hidayat. 4.72 menceritakan kembali isi hikayat. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Jadi kalian itu diharapkan mampu, yang pertama tadi apa? Menelaah unsur intrinsik teks hikayat, dan yang kedua menceritakan kembali isi hikayat gitu ya. Jadi 2 inilah indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model project based learning, peserta didik atau kalian diharapkan mampu untuk menelaah unsur intrinsiknya dengan benar dan dapat menceritakan kembali isi hikayat dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Jadi nanti di sini kalian akan bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan proyek, tapi ada 2 yang kalian kerjakan. Yang pertama menelaah unsur intrinsiknya dulu, baru yang kedua secara individu kalian akan menceritakan kembali isi cerita rakyat dengan menggunakan bahasa sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak harap hari ini kalian belajar secara semangat ya. Karena kenapa? Materi ini sangat bermanfaat buat kalian. Tentunya kalian pasti punya hobi membaca atau menonton sebuah drama, mungkin baca novel atau menonton drakor mungkin ya. Jadi dengan belajar materi hari ini kalian itu punya keterampilan dalam membaca ya ataupun mendengarkan. Jadi ketika ada yang kalian dengarkan dan kalian rasa ingin membagikan cerita tersebut, disinilah kalian dilatih bagaimana bisa menyampaikan apa yang sudah kalian dengar, bisa kalian sampaikan kepada orang lain. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak pertanyaan, Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok itu ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 mungkin. Jadi silakan berhitung dari 1 sampai 5. Oke, boleh berhitung dari belakang dulu, dari Naldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ya, 1. Oke, 1, 2, 3. 1 ya. Oke, maklum sudah siang. 1. Oke, jadi silakan yang mendapat angka 1 maka bergabung dengan yang sesama dapat angka 1 dan begitu seterusnya gitu ya. Dengar ya. Oke, kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, silakan dibentuk kelompoknya. Ayo, kelompok 1 kelompok terdiri dari 5 ya. Sepertinya ada 5 ya. Ada 5 sampai 6 mungkin.
Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Ayo diatur mejanya ya. Ayo cepat. Kelompoknya dibentuk-bentuk saja nak ya. Ayo. Boleh. Boleh, ditarik kemari saja. Ya. Ayo. Boleh, mungkin ini nih. Ya. Ini dikurangi, dihilangkan itunya nak. Empat kelompok aja, pokoknya betul 4 kelompok lah. Ayo cepet. Ayo, nanti selebihnya disisakan saja. Iya, yang ini akan kosong. Nah, itu boleh digabung kemari. Boleh satu kelompok pakai 3 meja ya. Boleh satu kelompok pakai 3 meja supaya sama, rata semua. Ya, boleh. Sembarang sudah. Ya, itu kasih bertiga. Ya. Maju, terus itu kasih menghadap kemari. Ya, boleh. Di sebelah situ boleh. Ayo, di sini kelompok ini, kok itu banyak sekali? Ayo, mungkin di sini sebagian. Ini kosong. Ayo, sini aja. Mungkin Syifa sini aja ya. Cepet. Ayo, dipercepat sedikit bentuk kelompoknya. Ya, teh papa di situ aja. Satu orang lagi boleh. Oke, sudah? Sudah dapat kelompok semua? Oke, jadi satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 ya. Oke, sudah dapat kelompok semua? Oke, kalau sudah Oke, dengar, sebelum kalian akan mengerjakan proyek, boleh pandangannya ke depan semua dulu. Oke, sebelum kalian mengerjakan proyek, terlebih dahulu kita menyaksikan video berikut ini sebagai latihan kalian dalam menelaah unsur intrinsiknya, dan kemudian kalian akan mencoba dulu secara singkat menceritakan kembali isinya gitu ya. Oke, selamat menyaksikan, tolong didengar baik-baik. Legenda Batu Baga, kisah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli-Toli terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Buo Toli-Toli dan pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buo.
Kabupaten Toli-Toli, seperti halnya tempat-tempat lainnya di Nusantara, memiliki berbagai cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat tersebut adalah legenda Batu Baga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang bernama Intobu. Intobu tinggal berdua bersama anak tunggalnya yang bernama Impalak. Istri Intobu sendiri sudah lama meninggal. Kehidupan sehari-hari Intobu dan anaknya sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan, Intobu dan Impalak menangkap ikan di laut. Hari itu, ikan yang diperoleh Intobu dan anaknya ternyata sangat sedikit. Ikan ini hanya cukup untuk kita makan hari ini, Ayah. Tidak apa-apa, kita masih punya sedikit beras. Sebaiknya kita pulang sekarang. Sudah terlalu lama kita berada di laut. Begitulah kehidupan sehari-hari Impalak dan Intobu. Jika hasil ikan agak banyak, mereka bisa menjual sebagian untuk dibelikan beras. Jika hasilnya sedikit, maka hanya cukup untuk dijadikan lauk saja. Beruntung mereka hari itu masih memiliki sedikit beras sisa hari kemarin. Berbeda dengan Intobu, Impalak sepertinya mulai jenuh dengan kehidupan mereka yang miskin. Hingga suatu hari, dia duduk di pantai sambil melihat kapal-kapal layar besar yang lewat. Ketika pulang dari pantai, Impalak pun berbicara kepada ayahnya. Ayah, aku ingin sekali pergi merantau. Hendak merantau kemana engkau, anakku? Aku ingin merubah kondisi kita yang miskin ini, Ayah. Aku ingin pergi ke tempat baru dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Impalak, apakah engkau tega meninggalkan ayahmu sendirian? Ayah sudah tua. Tapi Ayah, Anakku, jika tercapai cita-citamu, segeralah pulang. Janganlah engkau melupakan ayah. Akhirnya, Impalak pun pergi merantau. Meski Intobu sudah berusaha keras memujuknya, keinginan Impalak untuk merantau terlalu besar. Tidak ada pilihan lain bagi Intobu selain merelakan anak satu-satunya pergi merantau. Selama merantau, Impalak bekerja sangat giat. Setiap hari, dia membersihkan kapal layar yang ditumpanginya. Impalak juga bekerja keras di setiap pelabuhan. Dia bekerja mengangkuti barang-barang dari kapal atau menaikkan barang ke kapal. Sedangkan Intobu yang sekarang hidup sendirian, setiap harinya terlihat murung. Dia sangat mencemaskan anaknya yang sedang merantau itu. Bertahun-tahun kemudian, keberuntungan menaungi Impalak. Sedikit demi sedikit, dia bisa mengumpulkan hasil jerih payahnya. Dan sekarang, dia sudah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Impalak juga menikah dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Kakanda, kapan Adinda dibawa pergi ke kampung halaman? Kakanda bilang masih mempunyai seorang ayah. iya istriku, jangan khawatir. Sekarang kita berlayar menuju kampung halaman Kakanda. Bertahun-tahun sejak ditinggal merantau oleh Impalak, Intobu seperti kehilangan semangat hidup. Dia hanya memikirkan keselamatan putranya. Hari itu, Intobu baru saja menaiki perahunya untuk pergi mencari ikan. Dari kejauhan, dia melihat sebuah kapal layar besar mendekat. Semoga perahu layar itu membawa anakku. Kalimat itulah yang selalu diucapkan oleh Intobu ketika melihat sebuah kapal mendekat ke pantai. Intobu menengadahkan wajahnya dan melihat siapa saja yang ada di atas kapal. Intobu sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berkali-kali dia mengusap kedua matanya. Ternyata kampung halaman Kakanda indah sekali. Aku tidak sabar ingin segera turun. Impalak! Impalak anakku! Akhirnya kau pulang, nak. Kakanda, siapa lelaki itu? Apakah dia ayahmu? Impalak! Akhirnya kau pulang, nak. Benarkah dia ayahmu, Kakanda? Dia menyebutmu sebagai anaknya? Bukan, ayahku bukan pengemis seperti dia. Nakoda, segera angkat jangkar dan pergi dari pantai ini. Impalak, jangan pergi. Ini ayahmu. Bertahun-tahun aku menantikan kepulanganmu, nak. Hei pengemis tua, pergilah. Aku tidak punya ayah sepertimu. Bagai disambar petir,
Intobu terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Impala. Sungguh hancur hati Intobu. Dia tidak menyangka anak yang ditunggunya selama bertahun-tahun bisa berbuat seperti itu. Impala, sungguh tega kau terhadap ayahmu. Aku mengutukmu dan kapalmu menjadi sebuah batu. Tidak menunggu lama, sebuah angin besar menerjang perahu layar Impala. Perahu layar itu pun terhempas ke pantai. Kapal layar yang terhempas ke pantai itu berubah menjadi batu seperti kutukan Intobu. Masyarakat setempat pun menyebut batu tersebut dengan istilah batu baga. Oke, jadi itulah salah satu contoh cerita rakyat ya. Kalau kalian mau menonton kembali video tersebut, silakan kalian scan barcode yang ada di layar dan kalian bisa menonton kapan saja ya. Mungkin sambil baring di rumah mau nonton video tersebut, boleh silakan scan barcode yang ada di layar ya. Oh, silakan kalau mau di-scan dulu. Oke, sudah? Sudah di-scan? Oke, sekarang tadi kan kalian baru selesai menyaksikan sebuah video cerita rakyat gitu. Hari ini kan tugas proyek kalian nanti itu akan menceritakan kembali isi cerita rakyat dengan menggunakan bahasa sendiri ya gitu. Menurut kalian apa saja atau langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh supaya kalian atau semuanya itu bisa menceritakan kembali isi cerita rakyat dengan menggunakan bahasa sendiri. Ada yang bisa kira-kira apa yang harus ditempuh sebelum kita bisa menceritakan kembali isi ceritanya? Langkah-langkahnya mungkin apa yang pertama harus kita tentukan dulu? Oke, boleh. Silakan Isni. Silakan. Oke. Langkah pertamanya membaca atau mendengarkan cerita hikayatnya. Oke, membaca atau mendengarkan cerita hikayatnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Isni. Oke, setelah tadi kita selesai membaca dan mendengarkan cerita tersebut secara keseluruhan, langkah selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Ada yang bisa? Oke, silakan Lela. Langkah keduanya yaitu menelah unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita teks hikayat tersebut. Oke, tepuk tangan dulu buat Lela. Iya, jadi menurut Lela setelah tadi kita selesai membaca atau mendengarkan secara keseluruhan dari isi ceritanya, kita telah dulu unsur intrinsiknya gitu. Ya, kira-kira ada yang tahu apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Ada yang bisa? Oke, boleh Silvi. Oke, silakan Silvi. Kira-kira Unsurnya itu ada 5. Tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, dan amanat. Oke, beri aplaus dulu buat Silvi. Iya, benar ya, ada 5 unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa yang pertama tadi? Tema. Yang kedua? Tokoh dan penokohan. Yang ketiga? Latar. Yang keempat? Alur. Yang kelima? Amanat. Oke, kalau menurut kalian setelah tadi kita sudah membaca atau mendengarkan, kita sudah telah unsur intrinsik yang 5 tadi, apa lagi yang kita lakukan? Oke, boleh mungkin Azizah. Silakan Cica. Coba kira-kira apa lagi kita lakukan? Langkah yang ketiga kita lakukan mencatat hal-hal penting dalam cerita. Oke, tepuk tangan dulu buat Cica. Benar ya? Jadi habis kita baca atau kita dengar, kemudian kita telah unsur intrinsiknya, kemudian kita catat hal-hal penting atau gagasan pokoknya ya. Kemudian yang terakhir ada yang tahu mungkin? Oke, mungkin boleh Ainil. Silakan Ainil. Langkah yang terakhir menceritakan kembali cerita tersebut. Oke, dengan menggunakan apa kira-kira? Oke, tepuk tangan dulu buat Ainil. Ya, jadi kalian sudah dapat informasi bahwa ada 4 langkah-langkahnya ya. Yang pertama tadi apa? Membaca dan yang kedua apa? Yang ketiga dan yang keempat baru menceritakan kembali. Oke, berarti kalian sudah tahu langkah-langkahnya. Coba Bapak dengarkan dulu tadi. Kan kalian bilang yang pertama adalah membaca dan mendengarkan. Kan tadi kalian nonton cuplikan video tersebut ya, betul tidak? Oke, betul. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa tema dari cerita rakyat tersebut? Ada yang bisa?
Oke, mungkin boleh Hernita. Hernita, kira-kira apa tadi temanya? Gitu. Coba sampaikan sama temanmu. Menurut saya tema yang dari video tadi itu tentang anak durhaka. Oke, ada yang setuju? Siapa yang durhaka tadi di video tersebut? Impalak. Durhaka sama? Siapa nama ayahnya? Oke, berarti kalau ada pertanyaan, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Oke, Impalak dan Intobu. Sekarang pertanyaannya, di mana latar tadi dari video tersebut? Pesisir pantai. Oke, ada yang tahu mungkin alurnya? Kenapa? Ada satu. Oke, Naldi, boleh. Coba Naldi, kenapa dia disebut alur maju, Naldi? Berdidul Naldi, baru disebut. Ayo. Karena ceritanya maju ke depan. Oke, maju ke depan atau dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Naldi dulu. Oke, sekarang satu lagi. Amanatnya, ada yang bisa menyebutkan amanat apa yang terdapat dalam video tersebut? Oke, boleh mungkin Zidan. Silakan Zidan, berdiri. Menurut saya amanat dari cerita tersebut yaitu kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Oke, terima kasih. Oke, betul ya. Tadi setuju dengan pernyataan Zidan? Setuju. Oke, bahwa kita tidak boleh durhaka sama orang tua ya. Apalagi tadi dia durhaka sama siapa? Ayahnya gitu ya. Oke, berarti kalian sudah mampu menganalisis unsur intrinsiknya gitu. Berarti sudah terpenuhi tadi langkah yang kedua. Sekarang kira-kira ada satu orang yang bisa menceritakan secara singkat saja dari video yang tadi kalian saksikan. Boleh satu orang mungkin? Oke, boleh Rahma mungkin. Ayo Rahma, coba Rahma ceritakan versinya Rahma sedikit saja dari tadi cuplikan yang Rahma saksikan gitu. Legenda Batu Bangga. Pada waktu itu di kampung di pesisir, tepatnya di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Hidup seorang Buddha bernama Intobu dan putranya bernama Impala. Hidup mereka sangat miskin dan hanya bergantung pada hasil laut. Impala yang sudah bosan harus hidup miskin, ia meminta izin pada ayahnya untuk merantau, untuk merubah nasib keluarganya yang miskin itu. Intobu pun mengizinkannya. Tahun berganti, Intobu tak mendengar sedikit pun kabar dari anaknya. Hatinya gelisah memikirkan nasib anaknya tersebut. Pada suatu hari, Intobu sedang mencari ikan menggunakan sampan kecilnya. Saat mencari ikan, ia melihat kapal layar yang mendekat. Ternyata perahu tersebut milik anaknya. Impala sudah sangat kaya raya dan sudah beristri. Intobu yang senang melihat anaknya berseru memanggil-manggil nama anaknya. Namun Impala tak menghiraukannya karena merasa malu sampai-sampai ia mengetahui sang ayah seorang pengemis tua. Semakin sakit hatilah Intobu melihat anaknya yang menyambut seperti itu. Intobu berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka dan mengutuk anaknya beserta isi kapalnya. Seketika angin yang sangat besar datang dan menghempaskan kapal tersebut hingga terdampar di daratan. Impalak dan perahunya beserta isinya seketika berubah menjadi batu yang kini disebut sebagai Batu Bangga. Wih, beri aplaus buat Rahma. Iya, jadi ternyata alhamdulillah salah satu temanmu telah berhasil menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Batu Bangga berdasarkan versinya sendiri ya. Oke, kalau begitu kita sudah boleh berarti mengerjakan proyeknya gitu ya. Oke, terlebih dahulu Bapak bagi dulu LKPD-nya. Oke, ya silakan mungkin sudah boleh dibaca-baca. Terima kasih. Oke, silakan kalian masing-masing sudah menerima ya. Sudah menerima LKPD. Oke, coba diperhatikan LKPD-nya ya.
Oke, tugas LKPD. Di situ kalian diperintahkan ya untuk membaca terlebih dahulu teks hikayat. Ada 2. Kalian bisa pilih mau teks hikayat nomor 1 atau nomor 2. Mau yang berjudul Hikayat Si Miskin maupun Hikayat Bayan Budiman. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah kalian mau pilih teks yang mana dulu. Ya, mau teks 1 atau teks 2. Oke, kemudian kalian itu harus menelaah terlebih dahulu atau menganalisis unsur intrinsiknya. Yang berapa unsurnya tadi? Ada 5. Jadi itulah yang terlebih dahulu kalian analisis secara berkelompok gitu. Dengar, secara berkelompok. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai kalian menganalisis unsur intrinsiknya secara individu, kalian menceritakan kembali isi cerita yang kalian tentukan dan kalian baca, tapi menggunakan bahasa sendiri, itu sifatnya individu. Ya, itu sifatnya individu. Jadi nanti kalian berkelompok menganalisis tapi secara individu dalam menceritakan kembali gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan seputar tugasnya? Sudah jelas semuanya? Oke, berarti langkah awal silakan kalian menelaah dulu atau menganalisis unsur intrinsiknya, kalian jawab di LKPD. Karena itu merupakan tugas kelompok gitu, ya. Oke, silakan ya. Kalian analisis, kemudian jawabannya diremukan. Ya, silakan langsung ditulis gitu ya. Ingat unsur intrinsiknya saja. Apa temanya, kemudian siapa saja tokoh dan apa penokohannya, di mana latar tempat kejadiannya, kemudian apa alurnya, dan apa amanatnya. Itu yang terlebih dahulu kalian diskusikan secara berkelompok gitu. Ya, oke, tentukan dulu nanti. Ya. Oke, sudah dimengerti tugasnya? Oke, boleh didengar? Bapak kasih waktu kalian 30 menit ya untuk mengerjakan proyek ini. Ingat, waktunya hanya 30 menit. Dengar ya, 30 menit. Tahap pertama, analisis dulu unsur intrinsiknya, baru kemudian secara individu menceritakan kembali isinya gitu. Ya, ada pertanyaan? Bapak 30 menit itu 2 tugas itu? Iya, 2 tugas itu. Gitu. Ingat, nanti untuk menceritakan cukup saja ceritakan secara singkat pakai bahasa kalian sendiri. Oke, dengar, 30 menit untuk mengerjakan. Silakan terlebih dahulu analisis dulu unsur intrinsiknya. Oke, di Bapak persilakan. Ya, oh ya boleh. Ingat ya, Bapak akan menilai kalian punya kerjasama, komunikasi. Boleh nggak? Kita tulis lagi ini yang di sini Bapak, yang unsur karakteristik. Tidak, kalian tinggal hanya fokus ke unsur intrinsiknya saja ya. Apa temanya, tokoh dan penokohannya, latar tempatnya, alur dan amanat. Cukup itu saja dulu. Ini Bapak nanti pas bagian presentasi, ini masing-masing bercerita. Iya, nanti presentasi itu kan awalnya kalian presentasi dulu di kelompoknya masing-masing, satu persatu presentasi. Misalnya contoh, Iren yang presentasi, yang 4 itu adalah menilai.
bagaimana intonasi suaranya, mimiknya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah sudah tampil semua, diremukan siapa satu orang yang penampilan terbaiknya untuk presentasi di depan, mewakili kelompok kalian. Iya, latihan cuma di sini awalnya. Jadi masing-masing tinggal menilai saja. Oh, kalau Faril kayaknya kok masih banyak kurangnya di bagian ini gitu. Rahma juga. Nanti baru setelah selesai itu kalian tentukan siapa yang terbaik penampilannya di kelompokmu, maju ke depan. Satu orang saja. Oke, siap? Dimengerti? Oke, selamat bekerja. Ingat ya, Bapak nilai kalian punya komunikasi yang kerjasama. Ya. Kenapa, Nak? Yang menceritakan kembali. Nah, kenapa? Misalkan kembalinya. Ini bagaimana dia? Jadi pada saat setelah masing-masing menulis hasil jawaban itu yang maju ke depan satu orang saja. Iya. Jadi kan nanti kalian kan sudah habis menelaah. Itu kenapa disebut kelompok? Karena kalian awalnya menelaah secara berkelompok. Kemudian setelah selesai semua, sudah dapat siapa tokohnya, baru masing-masing individu kalian itu ceritakan kembali isi cerita hikayat yang sudah kalian pilih. Gitu, ya, versinya Naldi, versinya Zidan, versinya Silvi, Rani, kemudian Siva dan Anizar mungkin ada perbedaan. Nanti kan setelah itu sudah habis menulis semua, baru kemudian kalian latihan presentasi di kelompok masing-masing dulu. Mungkin Siva duluan tampil, baru Rani, dan bergiliran semua dapat. Yang tampil itu presentasi, yang tidak tampil di sini itu kalian tugasnya adalah menilai. Ya, bagaimana penampilannya Siva dari suaranya, intonasinya, mimik wajahnya, cara menceritakannya. Nanti dari number 6 ini siapa yang kalian utuskan untuk mewakili kelompokmu yang pastinya yang terbaik penampilannya. Gitu. Untuk presentasi atau bercerita di depan. Karena nilai kelompok kalian bergantung dari siapa yang bercerita di depan. Terus yang unsur-unsur ini Kenapa? kita presentasikan. Tidak perlu. Itu tidak perlu. Itu hanya sebagai langkah awal. Kan tadi kan langkah-langkahnya sebelum kalian menceritakan kan tentukan dulu unsur intrinsiknya. Gitu, ya. Jadi itu hanya sebagai ini untuk Bapak nilai untuk tampil di depan itu hanya bentuk ceritanya saja gitu ya. Jadi kan nanti ini kan bisa berkelompok. Tuh, selebihnya nanti baru presentasi itu hanya ceritanya saja. Gitu. Oke, siap? Semangat buat kelompok 1. Oke. Ada kendala kelompok kalian? Pilih teks apa? Hikayat Bayan Budiman. Oke, boleh. Bapak kalau baca ceritakannya singkat sih tidak apa-apa kan? Iya, artinya boleh di bagian nanti kalau kalian mau ceritakan pendahuluannya saya sedikit, isinya sedikit, kemudian pentingnya sedikit. Kan itu versinya kalian. Artinya sampai di mana daya tangkapmu terhadap cerita tersebut tuangkan dalam tulisannya. Saja kan tidak perlu harus sesuai alur ini kan? Kan pakai bahasa sendiri gitu. Ya, yang penting artinya kalau misalnya yang kalian analisis dia pakai alur maju, berarti kalian bikin juga pakai alur maju. Jangan sampai berbalik ceritanya dari cerita yang di akhir dulu baru cerita yang di awal, kan tidak mungkin. Artinya tetap sesuai alurnya. Ya. Oke, semangat. Dimaksimalkan waktu kerja proyeknya ya, karena kita punya waktu cuma 30 menit saja. Gitu. Kelompok kalian pilih teks apa? Hikayat si miskin. Oke, bagus hikayat si miskin. Boleh. Jadi nanti langkah awalnya ditentukan dulu unsur-unsurnya ya. Itu dibicarakan semua, kira-kira apa temanya, siapa saja tokohnya. Terus setiap tokohnya itu untuk di bagian penokohan diapakan? Dicari sifat-sifat atau karakternya gitu ya. Contoh misalnya si miskin, apa karakternya gitu, apakah dia baik, sopan atau jahat. Berdasarkan berapa jumlah tokoh yang kalian dapat. Kalau kelompoknya Ainil dapat 3 tokohnya, berarti penokohannya cuma 3 saja gitu, ya. Jadi setiap tokoh ada karakternya gitu. Kalau ada pertanyaan, Pak, apakah karakternya cuma 1? Maksudnya misalnya kayak si miskin, apakah dia cuma baik saja?
Tidak, boleh. Kalau kalian dapat juga dia sopan, pintar. Iya, boleh. Pas dia membangun negeri. Ini terlalu adil dan pemurah. Iya, boleh. Seperti itu Bapak. Oke, Bapak nilai kalian punya komunikasi ya. Oke, selamat bekerja. Ya. Kenapa, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, latar cerita itu cuma satu atau bisa lebih, Bapak? Bisa lebih. Kan di sini ada dia di kerajaan Musbasari, Anta Beranta, pasar, tengah hutan. Boleh. Berarti itu dimasukkan semua. Iya di hutan. Boleh. Itu ya dimanapun dia yang menunjukkan latar tempatnya, boleh ditulis semua. Tiba-tiba di rumah aku. Boleh, boleh. Kalau dia ada di rumahnya Rama ditulis juga. Yang penting memang ada di situ di kutipannya dia menunjukkan bahwa dia ada di rumah. Di rumah Rama jalan. Oke, siap, semangat. Ya. Ada. Ya, jual beli. Perniagaan, kegiatan jual beli. Kenapa? Ada kata-kata sulit? Ada Bapak, perniagaan saya baru dengar. Hatta. C-nya 2. Hatta itu kata penghubung. Oh, kata penghubung begitu, Pak? Iya, hatta lamanya, setelah lamanya. Oh. Kata ganti, bukan kata ganti. Kata apa? Kalau kata yang ada di tengah-tengah dari ada kata sebelum dan kata sesudahnya, apa fungsi kata di tengah itu? Penyambung. Iya, penyambung atau kata penghubung. Berarti apa contohnya kayak mana sih? Kata beberapa lama berarti setelah beberapa lama. Iya, gitu. nyambung kan? Oh iya. Seperti. Oke. Ya, kenapa, Nak?
tokohnya ini yang diambil kan ada satu tokoh Bapak, dia datangnya nanti di tengah. Nah. Tokoh dari awal sampai akhir. Iya. Ini datangnya di tengah sampai akhir Bapak itu bisa Ya sebenarnya gini, tokoh itu sifatnya kan dia yang penting dia tidak hanya muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Itu baru tidak bisa disebut tokoh. Tapi kalau dia bisa muncul di awal sampai di akhir atau di tengah sampai di akhir masih bisa. Yang penting dia ada di penonton, berarti dia masih turut andil. Jangan sampai tidak kayak seperti tadi pada contoh di film itu istrinya muncul tiba-tiba tapi tidak hilang tiba-tiba. Artinya dia tidak bisa disebut tokoh utama gitu. Dia hanya sebagai pelengkap saja. Apalagi kalau tidak muncul karakternya. Oh, tidak. Tidak. saudaranya juga tidak berarti cuma nenek kebayang juga tidak. Oh, nenek kebayang baik karena dia menolong kan, dia berbelok oh iya. Ya. Oke, Siap, sama-sama. Nanti di kelompok siapa yang tampil? Belum ya, belum ditahu. Tapi sebentar kan latihan sebelumnya, Bapak. Ditulis saja sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Nggak harus kayak, Pak, apakah harus sama kayak contohnya? Tidak. Itu bukan nanti menceritakan, tinggal menceritakan saja versinya Nanda, versinya Risna, Tabita. Siapa tahu Tabita yang tampil sementara nanti, siapa tahu kan? Bisa saja. Siapa tahu bagus penampilan nanti. Jadi jangan asal tunjuk yang tampil di depan ya. Kenapa? Jangan asal tunjuk karena harus kalian lihat dulu bagaimana cara dia bercerita. Kan nanti semua dapat giliran bercerita. Walaupun nanti cuma satu yang tampil di depan. Berarti di kelompok per orang menceritakan Iya. hasilnya sendiri. Terus Bapak yang unsur-unsur intrinsik ini perlu ditampilkan ke depan Tergantung. Kalau kalian mau sampaikan boleh. Tapi intinya tidak perlu disebutkan. Nanti saja langsung tinggal bercerita aja di depan. Gitu. Ya. Oke, selamat bekerja. Bapak mau nilai kalian. Oke, selamat bekerja. Sudah sampai tahap mana kelompok 1? Di unsur intrinsiknya sudah sampai tahap mana? Coba Bapak lihat hasil kerjanya. Ya, coba Bapak lihat. Oke, sudah tentukan temanya, tokohnya. Coba lihat di sini kan ada apa? Tokoh dan ini baru apa? Tokohnya, penokohannya mana? Jadi iya, bagaimana karakternya si miskin, maharaja, gitu. Ya, jadi ditentukan itu tokoh dan penokohannya. Ya, kalau sudah selesai baru nanti masing-masing individu menceritakan sendiri sudah pakai bahasa sendiri. Oke, semangat kelompok 1. Oke, sudah sampai mana kelompok 2? Apa? Nanti presentasinya 2 kali. Iya, tapi satu sifatnya di kelompok masing-masing. Artinya kelompok lain tidak mendengar, dan mereka masing-masing kelompok presentasi juga. Ini yang cerita sendiri. Hanya cukup cerita yang kalian bikin saja. Untuk unsur-unsur itu buat Bapak. Oh, berarti unsur-unsur sudah Nggak usah. Itu hanya sebagai kalian sudah melewati langkah. Kalau cerita masing-masing ini satu kelas mau dengar atau Nggak. kita ingin? Hanya kalian saja untuk satu kelompok. Tapi kecuali nanti sudah yang Bapak kasih kesempatan perwakilan kelompok untuk maju, itu otomatis di depan. Oh, berarti misalnya Iya. kita bikin cerita masing-masing. Berarti kok Bapak coba punya, Iya. Kita mau bentuk siapa yang Oke, begitu. Jadi nanti fungsi anggota ini tinggal memberi semangat sama teman di depan. Ure, silaman gitu. Oke, mutmainah. presentasi ini hanya untuk yang bercerita saja. Dia sebagai yang membawa nama baik kelompokmu. Gitu. Jadi jangan asal makanya tadi kan Bapak bilang dalam hal nanti presentasi di kelompokmu nilai suaranya terdengar jelas tidak. Misalnya dia baca nanti ada sebuah kisah kan misalkan kalian tidak dengar bagaimana di depan nanti walaupun dia pakai mic. Pakai mic nanti. Bercerita. Boleh pakai gaya-gaya dengan tangan-tangan. Boleh. Bisa. Iya, bisa nanti kan kayak halo teman-teman, selamat siang. Saya di sini mewakili kelompok berapa akan menceritakan kembali isi cerita rakyat yang berjudul apa.
Boleh. Untuk terus menceritakannya tidak perlu panjang-panjang, yang penting sudah masuk, ada alurnya sudah masuk. Artinya setiap tahapan kita sudah masuk gitu. Ada cerita yang tidak penting tidak usah dikasih masuk. Gitu. Ya. Oke, siap. Semangat. Jangan lupa ya di situ ada kata penokohan. Jadi jangan lupa karakter tokohnya apa saja. Apakah dia baik, apakah dia jahat. Taruh di atasnya nanti, jangan lupa nama kelompok 1, nama anggotanya. Iya. Iya, begitu yang Mama. Oke, siap. Semangat. Semangat, semangat. Jangan lupa karakter tokohnya ya. Baik, jahat, supel, sopan, pintar, bodoh. Bagian tokoh penokohan. Iya, kan namanya tokoh atau penokohan tapi diminta dua-duanya. Oke, jangan lupa nanti untuk di jawaban menceritakan kembali jangan lupa namanya masing-masing ya. Karena itu untuk penilaian individu. Oke? Siap? Naura? Semangat Naura. Kenapa? Kenapa? Bapak latar itu kapal, begitu kan Bapak? Di kapal, kalau cuma kapal bukan latar, itu masih benda. Kalau kecuali dia di kapal, dalam kapal. Iya, bisa. Yang penting ada menunjukkan dia ada, iya, bisa. Di gua, di dalam air, asal jangan cuma air, bukan. Kalau di dalam perut ikan
Oke, semangat kerjanya ya. Apa ini? Semangat betul tapi kita menulis kayaknya. Insaf apa sih tobat? Apa insaf itu? Iya, tobat. Ada kendala, Risna? Ada kendala? Ya ada. Tapi masih. Boleh. Ingat kalau pakai bahasa sendiri itu berarti bisa tambah atau mengurangi. Masa gini, kalau boleh. Siapa tahu mungkin ada kata-kata yang kalian tidak mengerti. Susah. Boleh. Sudah sampai mana kelompoknya kalian? Sudah selesai menganalisis? Oh iya, boleh. Berarti sudah bisa, sudah buat ceritanya masing-masing? Sudah, mudah aja ya. Iya kan cuma pakai bahasa sendiri. Boleh. Nanti sebentar Bapak persilakan menceritakan kembali ya. Nanti sama-sama semua. Nice to meet you.
Waktunya 15 menit lagi ya. Waktunya sisa 15 menit lagi. Kenapa, Nak? Untuk sudah boleh menulis kembali ceritanya. Masih bekerja. Sudah selesai. Tinggal menceritakan kembali masing-masing. Nanti sebentar masing-masing presentasi sendiri ya. Iya, di kelompoknya. Iya, nanti di sini aja. Tapi pasti akan di video loh. Kan? Oke? Jadi Mas akan baca semua. Selebihnya nanti tinggal menulis di kertas. Oh, intonasinya sudah bagus ini gitu. Siap? Oke? Semangat ya. Tunggu. Kenapa? Toko itu istrinya ini. Berarti bisa masuk toko istrinya, cuma dia bilang istrinya tidak disebutkan namanya. Artinya gini, istrinya itu pernah tidak kayak semacam diceritakan dia sedang apa, lagi apa? Istrinya melahirkan anak. Hanya sebatas itu saja. Berarti tidak masuk. Ya. Tidak ada percakapan istrinya kan? Hanya diceritakan saja istrinya lagi ini, lagi itu. Gitu. Berarti tidak masuk. Ya. Ada lagi? Oke dah. Oke. Siap. Semangat. Ya, kenapa? Oh iya ya. Astaga. Kita apa? Tunggu ya. Nanti. Iya. Boleh, kenapa? Ini kan juga ada ceritanya anak raja aja. Ini cuma diceritakan. Ya, silakan siapa lagi? Saya Nazila. Pada suatu ketika ada seorang bernama Khojan Mubarak dari negara Ajam. Dia mempunyai anak yang bernama Khojan Maimun, seorang laki-laki. Setelah umur Khojan yang cukup, ia dinikahkan dengan seseorang bernama Bibi Zainab. Sampai suatu ketika Khojan Maimun meminta izin kepada istrinya untuk berjualan ke laut. Setelah beberapa lama tinggal suaminya, Bibi Zainab tanpa sadar jatuh hati kepada anak raja, dan mereka berdua berencana untuk berpisah. Tetapi dihalangi burung tiung. Karena marah mendengar nasihat burung tiung, Bibi Zainab pun membunuh burung tiung. Setelah itu Bibi Zainab menemui Dayang. Karena takut dia juga akan sama seperti mereka bertiga, dia menceritakan tentang anaknya tersebut. Yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di sebuah kerajaan yang komplit Ayo, silakan Silvi. Siapa lagi yang bercerita? Cepat, Bapak punya mata, yang jawab harus melihat berarti. Cepat. Ya, ingat kalian di video ya. Silakan, siapa lagi? Ayo, silakan, berdiri Aisyah. dan sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah. Tuhan pun
Kasih keras sedikit-sedikit Aisyah. Ya, itu bisa ternyata keras. Ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur melibatkan malaikat dewa dan menyerang Puspasari. Kemudian Parakarma menjadi sultan negara. Nah, silakan. Siapa lagi Azizah? Ada seorang peri yang pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang bernama Malakarma dan sejak anak itulah mereka menjadi sejahtera dan berkehidupan. Ayahnya berlaku hari berkata bahwa dia mengatakan bahwa ayah baru sampai ke gendam. Kenapa? Kenapa? Kenapa Risna? Kalau selesai sudah, silakan. Sudah, silakan Risna terakhir. Risna supaya maunya tidak tampil. Ya. Ama cuma teman-teman sendiri Risna, cepat. Kelompok 1 sudah semua? Belum, siapa lagi? Cepat nih Car. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 tinggal. Ayo, cepat supaya cepat kita presentasi di depan. Jadi kelompok yang sudah silakan ditentukan siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi atau bercerita di depan, ya. Pertimbangkan dari intonasinya, mimik wajahnya, gerak badannya, ceritanya. Tentukan satu siapa yang ke depan. Tentukan aja siapa yang maju ke depan. Oh, Tabita boleh, Naura boleh. Risna lagi boleh, Lela juga boleh, siapapun boleh. Naura. Tadi yang kalian lihat bagus ceritanya siapa? Lela. Tapi apa? Lela malu-malu. Tapi itu baru orang. Ceritanya ceritaku, tapi yang baca bukan saya. Boleh. Harus dia sendiri karena dia yang pahami ceritanya dong. Atau ceritanya Naura. Oke, tinggal satu kelompok lagi ya. Kita menunggu kelompok 3. Oke. Hernita, sudah? Sudah ya. Oke, semua sudah selesai mencetakkan di kelompok masing-masing? Sudah? Sudah, oke. Sudah ditentukan siapa yang tampil di depan? Sudah? Kelompok 1 siapa yang tampil? Syifa. Kelompok 2?
Farel. Kelompok 3 Ernita. Ernita ya. Kelompok 4 siapa? Nanda gitu. Oke. Jadi kita awali dulu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 pertama maju ke depan untuk bercerita. Ayo beri semangat buat perwakilan kelompok 2. Silakan. Oke, jadi yang lain, kelompok lain silakan diperhatikan intonasi dari cara berceritanya, mimik wajahnya, apakah sudah baik. Nanti setelah selesai tampil akan dikomentari oleh 3 kelompok yang lainnya ya. Oke, Bapak persilakan buat Farel mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Farel. Sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menceritakan kembali teks hikayat yang berjudul Bayan Budiman. Tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung bercerita. Hikayat Bayan Budiman. Di sebuah negara ajam, ada seorang saudagar yang kaya, mempunyai anak yang bernama Kojan Maimun. Kojan Maimun kawin dengan saudagar kaya yang bernama Bibi Zainab. Suatu hari, Kojan membelikan istrinya 2 ekor burung, yaitu seekor burung bayan dan seekor lagi burung tiung. Lalu ditempatkannya burung itu di dalam sangkar di dalam rumahnya. Suatu hari, Kojan ingin pergi merantau dan ia pun meminta izin kepada istrinya. Beberapa lama setelah dia merantau, ada seorang anak raja yang tertarik dengan Bibi Zainab, lalu mereka berkencan. Suatu ketika, Bibi Zainab ingin pergi menemui anak raja tersebut. Namun burung tiung melarangnya pergi. Maka marahlah Bibi Zainab dan membunuh burung tiung. Burung bayan tidak melarang Bibi Zainab pergi, melainkan mengalihkan perhatian Bibi Zainab dengan bercerita banyak kisah hingga 24 malam. Akhirnya, Bibi Zainab insaf terhadap perbuatannya dan menunggu hingga suaminya pulang. Amanat yang dapat saya petik dari cerita tersebut, yang pertama, sebelum berbuat, baiknya kita memikirkan dulu apa risiko dari perbuatan kita. Yang kedua, sebagai seorang istri, haruslah setia kepada suaminya. Demikian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi presentasi dari perwakilan kelompok 2. Ada satu mungkin yang mau menilai penampilan dari kelompok 2. Silakan, mau dinilai mungkin bagaimana tampilannya. Oke, boleh silakan Naura. Ya, silakan Naura, sebutkan nama, perwakilan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Alian, perwakilan dari kelompok 4. Saya cuma mau menilai ceritanya cukup bagus, namun intonasinya perlu diperjelas lagi dalam cerita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Naura. Oke, ada kelompok lain yang mau memberikan apresiasi mungkin komentar terhadap penampilan dari kelompok 2? Ada yang mau mungkin? Oke, jika tidak ada, Bapak yang mengkomentari penampilan dari kelompok 2 yaitu Farel, menurut Bapak ya sudah bagus malahan. Ya, bagus penampilannya. Yang pertama, pada saat menceritakan Farel tidak fokus pada teksnya, tetapi dia juga fokus pada audiens lain, bahwa dia semata-mata ingin menceritakan tentang kisah hikayat Bayan Budiman kepada teman-teman yang lain kan, gitu ya. Oke, kemudian intonasinya juga sudah cukup bagus, nanti bisa dipermantap lagi. Ini kan pengalaman pertama dalam menceritakan. Semoga nanti kelompok selanjutnya bisa lebih bagus lagi penampilannya. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Silakan Farel. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat kelompok 1. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk saya bercerita kembali di depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali isi teks dari Hikayat Si Miskin. Diceritakan ada pasangan suami istri yang telah dikutuk menjadi miskin. Setelah beberapa tahun, kedua ada yang mau pasangan mengomentari, tersebut boleh. seorang anak dan diberi nama Marakarma. Setelah kelahiran anaknya, hidup mereka menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa kesialan. Mendengar ahli nujum tersebut, ayahnya pun harus membuang anak tersebut. Setelah membuang anak tersebut, hidup mereka kembali sengsara. Dalam masa pembuangannya, Marakarma belajar ilmu kesaktian dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Setelah Putri Cahyani menyelamatkan Marakarma, mereka menumpangi sebuah kapal. Namun ternyata timbul hasrat nahkoda kapal kepada Putri Cahyani. Nahkoda kapal pun berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut. Dan seekor ikan membawanya ke negeri Palinggan Cahaya, di mana kapal itu singgah. Marakarma tinggal bersama nenek Kebayan dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk memulihkan negeri Puspasari. Puspasari pun makmur, mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang negeri Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Marcunegara. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok 1. Boleh bawa pinjam mic-nya? Oke, itulah tadi presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau memberikan komentar? Oke, silakan perwakilan kelompok. Ayo, sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin mengomentari saat dia membacakan teks. Cara pembawaannya sudah bagus, cuma dia terlalu fokus pada teks tersebut. Jadi mungkin kalau selanjutnya itu bisa dikurangi untuk terlalu fokus di teks tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu buat Sri Rahma. Ya, oke, itulah tadi komentar dari perwakilan kelompok 3. Tadi komentarnya kalau bisa saat menceritakan itu jangan terlalu fokus pada teksnya gitu ya. Oke, mungkin itu bisa lebih ditingkatkan lagi komunikasi dari tatap matanya melihat audiens Syifa. Sudah bagus cara menceritanya karena sudah ada penekanannya. Bagus gitu ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Sekali lagi beri apresiasi buat kelompok 1 terutama Syifa. Silakan duduk Syifa. Oke, sekarang kita lihat penampilan dari kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Siapa? Oke, Hernita. Silakan Hernita. Oke, semangat Hernita. Ayo maju. Ayo beri aplaus buat kelompok 3 dulu. Semangat. Kasih semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky yang telah memberikan waktu untuk saya menceritakan kembali teks Hikayat Si Miskin. Pada suatu kerajaan, seorang raja keindahan beserta permaisurinya dibuang dari keindahan karena sumpah bertaranya. Sehingga hidupnya sengsara. Setiap hari mereka berjalan untuk mencari rezeki berkeliling di negeri anak baranta.
Kemanapun mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga di beberapa bagian tubuh mereka bengkak dan berdarah. Waktu berlalu, ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia mengidam ingin makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin memberitahu kepada sang istri keberatan untuk menuruti keinginannya, tetapi istrinya menangis menjadi-jadi, dan si miskin berjanji akan membawakan buah mangga itu. Dan si miskin berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis." Oke, nanti kalian ada yang mau dikomentari, silakan ya. Oh ya. Jikalau dapat, kakanda berikan. Kemudian si miskin pun pergi ke pasar, pulangnya membawa makanan, mangga, dan lain-lain. Sang istri menolak buah tersebut karena bukan mangga yang dari taman raja. Dengan hati yang sebal dan rasa takut, pergilah ia menghadap raja, memohon agar raja untuk memberikan mangga yang ada di taman. Setelah diperbolehkan, si miskin membawa setangkai mangga dan ia segera pulang. Istrinya menyambut dengan senang hati dan langsung memakan buah mangga yang diinginkannya itu. Beberapa bulan kemudian, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma. Dan saat sedang menggali tanah untuk kebutuhan membuat rumah, si miskin menemukan sebuah tanjau yang berisi emas. Karena itu terdirilah sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratnadewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Setelah itu, mereka memiliki anak perempuan yang bernama Nilai Kusuma. Mengetahui hal itu, Maharaja Indradewa marah dan memiliki niat jahat untuk membuat si miskin menjadi miskin kembali dan anaknya dibuang. Karena Maharaja Indra Angkasa mendengarkan ramalan ahli nujum yang disuruh oleh Maharaja Indradewa untuk mengucapkan kepada Maharaja Indra Angkasa bahwa putra-putrinya itu akan membuatnya celaka. Dengan berat hati, Maharaja Indra Angkasa mengusir anaknya untuk selama-lamanya. Tidak lama kemudian, sepeninggalan putra dan putrinya, negeri Puspasari musnah terbakar. Saat di hutan Puspasari, Nila Kusuma dan Marakarma selapar dan mereka mencari makanan. Nila Kusuma mencari burung untuk dibakar dan Marakarma mencari api di kampung. Karena dituduh mencuri, Marakarma dipukul orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa dan ditemukan oleh Cahaya Cairani, anak dari Raja Cina. Namun, waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya, dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Cairani berusaha lari dari tempat raksasa dan menumpang sebuah kapal. Akan tetapi timbul dirahi nahkoda kapal tersebut kepada Cahaya Cairani, maka didorongnya Marakarma ke laut dan seterusnya ditelan oleh ikan nun. Kemudian ikan nun tersebut terdampar di dekat rumah nenek Kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun dengan padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga, alasannya gubuhan bunga Marakarma dikenal oleh Cahaya Cairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Maninderasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin,
yang sedang menangkap burung, tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adalah adiknya sendiri. Maka ditemuinya lah nakoda kapal yang jahat itu dan dibunuhnya. Selanjutnya Marakarma mencari ayah dan bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari. Demikian presentasi dari saya. Semoga berfaedah bagi kita semua. Si miskin makan kenari, saya Hermita pamit undur diri. Oke, beri aplaus dulu buat ini. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Oke, ada yang mau komentar penampilan dari Yanu? Oke, Bapak kasih persilakan dulu kepada kelompok 2. Dengar ya, Ernita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya Nini, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin memberi komentar mengenai cara penyampaiannya, yaitu Hernita terlalu cepat membaca teks dan masih terbata-bata. Tapi saya sangat mengapresiasi Hernita karena sudah berani bercerita di depan. Oke, tepuk tangan dulu perwakilan kelompok 2. Terima kasih. Oke, tadi ada kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan dari perwakilan dari kelompok 1. Saya akan sedikitnya akan mengomentari penyampaian dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Menurut dari kelompok kami, cara penyampaian dari Hernita dan perwakilan dari kelompok 3 yaitu kurang penekanan, kurang persiapan saat menceritakan kembali, dan juga artikulasi yang kurang jelas. Siap, tuh ya. Oke. Dari saya. Oke, tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 1. Oke, itulah tadi komentar dari kelompok 1. Semoga menjadi catatan buat kelompok 3 ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, Bapak persilakan. Ya, oke, silakan. Beri aplaus dulu buat kelompok 4. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan kembali tentang hikayat Bayan Budiman. Bermula ada saudagar di negara Ajam. Khojam Mubarak namanya. Dia amat kaya, tetapi ia tidak memiliki seorang anak. Dan sampai akhirnya ia berdoa kepada Allah. Tuhan pun mengabulkan doanya. Ia diberi seorang anak laki-laki yang bernama Khojan Maimun. Setelah Khojan Maimun tumbuh dewasa, dipinangkanlah ia dengan seorang teman saudagar yang kaya, amat parasnya, namanya Bibi Zainab. Selang beberapa lama Khojan beristri itu, ia memberi seekor burung bayang jantan dan juga seekor burung tiung betina. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu meminta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum ia pergi, ia berpesan pada istrinya, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatkanlah dengan seekor nugas. Setelah beberapa lama ditinggal suaminya, ada seorang anak raja berkuda lalu melihat rupa Bibi Zainab yang amat sangat elok, lalu berkencanglah mereka untuk bertemu seorang perempuan tua. Pada malam harinya, Bibi Zainab berpamitan pada burung tiung untuk menemui anak raja itu. Burung tiung pun menasehatkan Bibi Zainab tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah SWT. Bibi Zainab mendengar itu pun langsung marah dan disentakannya tiung itu dari sangkarnya, lalu ia menghempaskannya sampai mati. Setelah itu, Bibi Zainab menemui Bayan. Karena takut dia juga akan dibunuh seperti burung tiung, maka Bayan pun bercerita tentang anak raja tersebut dengan maksud agar Bibi Zainab membatalkan niatnya untuk menemui anak raja tersebut.
Hampir setiap malam, Bibi Zainab mendengar cerita Bayan hingga pada akhirnya dia tobat dan membatalkan niatnya untuk memilih dan dia menunggu suaminya. Tidak beberapa lama kemudian Khojah Maimun pun pulang dari pelayarannya. Karena kepintaran Bayan, dia bisa menghasilkan dua hal dalam suatu waktu. Pertama, dia bisa menyelamatkan nyawanya dan juga dapat menyelamatkan rumah tangga tuannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri apa dulu buat. Oke. Terima kasih untuk Nanda. Oke, ada yang mau dikomentari dari penampilan Nanda? Oke, silakan Farel. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin komentari hanya pada bagian Nanda bercerita masih terlalu fokus dengan teks dan juga kurang fokus. Ya, tadi kebanyakan ketawa. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Farel dulu. Oke, sepertinya semua kelompok sudah tampil, ya. Oke, sekarang saatnya Bapak untuk mengoreksi penampilan berempat tersebut, ya. Oke, secara keseluruhan yang Bapak lihat dari penampilan setiap kelompok, yang pertama adalah masih fokus di teksnya, ya. Tidak memanfaatkan mimik wajahnya, gerakan tangannya, sekalipun misalnya kalian itu memegang teks, boleh teksnya. Misalnya pada zaman dahulu kala lahirlah seorang anak bernama misalnya Indra Bangsawan gitu ya. Jadi dalam bercerita itu kita juga perlu yang namanya memberikan penekanan pada cerita yang kita sampaikan gitu. Agar orang yang mendengar tahu, oh berarti ini yang dia maksud dalam cerita tersebut gitu. Tidak apa-apa, artinya ini adalah pengalaman awal kalian dalam menceritakan apa yang sudah kalian baca gitu. Justru luar biasa, dalam waktu 30 menit kalian sudah bisa menceritakan kembali isi cerita rakyat. Oke, atas buat diri sendiri dulu. Ya, oke. Jadi silakan dikumpul tugasnya dulu. Ayo. Oke, ayo silakan dikumpul LKPD-nya, terutama yang itu ya, yang menganalisis unsur intrinsiknya. Oke, terima kasih. Ayo, kelompoknya Farel, kelompok 3 sini. Ayo dikumpul aja. Terima kasih. Ayo kelompoknya Farel. Sini aja, nggak apa-apa, di sini aja. Ayo kelompoknya Farel, terima kasih. Sini Farel. Ya nggak apa-apa, semuanya. Makasih. Ya. Oke, jadi hari ini kalian sudah selesai mengerjakan proyeknya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk di bagian penutupan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Boleh mungkin angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan hari ini kita belajar apa saja? Boleh, silakan. Ainil, boleh. Oke, silakan Ainil. Kita hari ini belajar apa saja? Boleh. Ayo. Menurut saya kita belajar tentang menentukan tema, tokoh pentolan, latar, alur, amanah dari cerita rakyat. Oke, tepuk tangan dulu buat Ainil. Ya, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita telah sama-sama menelaah atau menentukan unsur intrinsiknya. Ya, seperti apa? Ada tokoh, ada tema, alur, tempat, dan amanat gitu. Ya, kira-kira apa lagi? Ada yang masih ingat? Apalagi yang kita sudah pelajari hari ini selain menentukan unsur intrinsiknya? Boleh Lela. Pada kesempatan kali ini kita juga belajar bagaimana caranya menceritakan kembali sebuah cerita menurut bahasanya kita sendiri. Jadi dengan begitu kita bisa berkreasi juga di dalamnya. Oke, beri apa dulu buat Lela. Oke, jadi betul sekali hari ini kalian sudah belajar tentang sebenarnya seperti apa
cara menceritakan sebuah teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Ada lagi? Cukup? Ya, jadi benar sekali hari ini kalian telah sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara menyampaikan isi cerita kepada orang lain ya dengan menggunakan bahasa sendiri. Tadi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian harus apa dulu? Membaca atau mendengarkan isi ceritanya. Yang kedua apa? Menelaah unsur intrinsiknya. Yang ketiga? Oke, mencatat gagasan pokoknya. Yang keempat? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan? Tidak ada? Oke. Bapak mau tanya dulu. Apa yang kalian rasakan setelah belajar menceritakan kembali isi cerita rakyat secara berkelompok? Seru. Baru apa lagi? Senang. Apa lagi? Menambah pengetahuan. Terus menambah pengalaman. Ya? Oke. Pada pertemuan minggu depan kita masih masuk di materi cerita rakyat, tapi kita sudah beralih. Karena tadi kan Bapak lihat kalian masih sulit membahasakan sendiri kata-kata yang masih asing ya, atau mungkin sudah tidak pernah kalian dengar lagi kan? Iya, oke. Itu kita akan pelajari pada pertemuan minggu depan. Kita menganalisis kebahasaan dari cerita rakyat itu. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita menutup dengan berdoa. Boleh lagi Anizar ke depan untuk pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, silakan duduk. Oke, semoga hari ini apa yang sudah kita pelajari sama-sama bisa memberikan manfaat ke depannya buat kalian ya. Amin. Oke, demikian pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan. Semuanya berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, duduk kembali ya. Silakan duduk. Duduk semua.